Selamat pagi sahabat podcast Nusa Tua, berjumpa kembali bersama kami pada pagi hari ini menemani pagi teman-teman dan pendengar setia kami. Seperti biasanya kita akan podcast bersama, namun sebelumnya kami mau menyapa pendengar setia kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar setia kami, kembali berbincang dengan kami bersama saya sendiri. Saya Natal, penyuluh agama Kristen, dan tentunya saya tidak sendiri. Di sebelah saya telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Ada Mbak Indah. Selamat pagi Mbak Indah. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Ya. Mbak Indah adalah sama juga ya penyuluh agama Hindu. Jadi hari ini Mbak Indah akan menjadi narasumber kita pada podcast hari ini. Pendengar setia kami, hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa di bulan Desember, tepatnya di tanggal 22 yang Mbak Indah ya, cuma kita majuin tanggalnya. Hari ini hari Rabu untuk membahas tema yang luar biasa, yaitu memuliakan seorang ibu terkait hari ibu. Ya, Mbak Indah, ini topiknya luar biasa ini ya. Sebagai sesama perempuan, ya, bukan ibu ya? Iya, belum Ya, ibu soalnya. menuju ke sana ya. Iya. Seperti itu ya, menjadi seorang ibu. Nah, terkait tentang tema kita hari ini, yaitu memuliakan seorang ibu terkait hari ibu. Kita mau mengajak Mbak Indah untuk berbincang dengan Mbak Indah ya. Iya. Mbak Indah, saya mau menanyakan di beberapa poin nanti ke Mbak Indah ya, terkait topik kita memuliakan seorang ibu. Memuliakan seorang ibu menurut pendapat Mbak Indah sendiri seperti apa? Jadi biar pendengar kita bisa bisa mendapat pengalaman yang baru ya tentang memuliakan seorang ibu. Silakan Mbak Indah. Ya, terima kasih Pak Natal sudah memperkenalkan saya di podcast Nusatul. Ya, ini apa nih podcast Nusatul? Ini adalah media sosialisasi tugas pelayanan urusan agama. Jadi podcast KUA di Denpasar Utara ini menjadi media untuk kita sharing, diskusi, bukan untuk menggurui, tetapi kita bisa untuk berdiskusi bersama. Tentunya tadi pertanyaannya yakni memuliakan ibu ya. Memuliakan, bagaimana sih memuliakan seorang ibu? Karena kita sering merayakan hari ibu ya, selamat hari ibu, tapi tidak memuliakan ibunya. Nah, ini yang sering terjadi atau fenomena yang kita temukan di lapangan. Apalagi jarang kita merayakan keberadaan ibu, bahwa ibu itu sangat penuh ketulusan, sudah membesarkan kita dari lahir sampai hanya kita dewasa sampai saat ini. Jadi bagaimana sih memuliakannya? Yakni kita bisa menempatkan, yakni posisi ibu, memposisikan, memuliakan, di mana posisi seorang ibu itu lebih tinggi dari sosok seorang ayah. Ibu ini kita hormati karena dari dia melahirkan, mengandung ya, posisinya kita lihat dari cara dia mengandung 9 bulan, bahkan dia melahirkan sampai dia merawat, bahkan sampai posisinya sekarang adalah dewasa. Gimana sih hati seorang ibu yang selama proses mengandung sampai melahirkan itu pastinya ada gejolak emosional. Pastinya ada banyak sekali problem-problem, bahkan bisa menyebabkan stres emosionalnya terguncang seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menghadapinya? Yakni janganlah sampai bikin kesal, terluka, marah, atau bikin membuat dia tergoncang lagi emosionalnya. Kita sebagai anak yang menghargai bagaimana kita dilahirkan, dihargai, disayangi, diberikan
makanan minum dan sandang pangan papan dan sebagainya, itu sosok ibu yang sangat mulia. Di dalam konsep Caitya Upanishad juga menjelaskan ada Matya Deva Bawa, artinya jadikanlah ibumu sebagai dewamu. Jadi muliakanlah ibu, berarti menghormati sumber kehidupan, pengorbanan, kasih sayang, bahkan hal-hal yang kecil pun kita tidak pernah minta, dia pun kasih, seperti itu. Jadi sosok ibu adalah sosok yang sangat mulia dan tidak bisa kita balas dengan sebagai uang, ya. Berapapun kita punya uang tidak bisa dibayar, Ya. seperti itu. Itulah kasih seorang ibu yang tanpa pamrih, tanpa meminta balas. Seperti itu, ya. Terima kasih Mbak Indah. Jadi di sini kalau bisa saya tangkap ya dari penjelasan Mbak Indah bahwa ibu itu adalah orang tua perempuan yang mengandung, melahirkan dan merawat serta mendidik anaknya. Betul. Dan apa itu tadi arti memudahkan ibu, berarti satu tindakan bagaimana kita menghormati, menghargai ibu kita. Karena kenapa? Seorang ibu adalah figur yang luar biasa. Bisa dikatakan ya, saya kita dengar bahwa seorang ibu itu adalah tiang doa ya di keluarga ya, dimana seorang ibu ini adalah sosok yang luar biasa, yang tangguh ya, mengandung, melahirkan, membesarkan kita, bahkan mungkin ketika kita sampai beranak cucu pun ibu kita masih setia untuk menyayangi kita. Jadi ya sampai ke cucu anak pun benar sekali. Itulah mulianya seorang ibu. Benar. Jadi ada istilah ya, pepatah, kasih ibu sepanjang masa, sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Jadi kita tidak akan pernah bisa menyamai ya kasih sayang seorang ibu, betapa tulusnya seorang ibu ya. Jadi memuliakan ibu tadi itu menghormati ya, menghargai ya sumber kehidupan kita ya. Ibaratkan tadi seperti seorang dewa dalam kehidupan kita ya Mbak Indah ya. Jadi figur seorang ibu ini luar biasa. Jadi jangan sampai kita lupa untuk memuliakan ibu kita, karena kelak kita akan menjadi ibu dan kita akan ada di posisi yang sama ya. Oh kita menjadi seorang ibu seperti ini gitu ya, luar biasa ya Mbak Indah. Semakin seru ya. Nah, kalau tadi kita membahas si arti memuliakan seorang ibu, sekarang kita masuk di poin kedua nih Mbak Indah. Tentunya untuk memuliakan seorang ibu itu kan ada tindakannya, ada action. Apalagi di zaman sekarang ya, Gen Z ya istilahnya ya. Ada banyak cara ya bagaimana untuk memuliakan seorang ibu. Tentunya satu dengan lain pasti berbeda ya. Misalkan contoh saya, pasti cara saya menyayangi atau memuliakan ibu pasti tidak akan bisa sama dengan yang lain. Tapi walaupun berbeda pasti tujuannya sama ya, untuk menyenangkan orang tua. Nah, menurut Mbak Indah sendiri ya, ruang untuk ibu kita yang sangat luar biasa, sangat harus kita hargai. ya, Terus ada bagaimana sih caranya memuliakan ibu? Jadi pertama ada menghormati, mentaati nasihat ibu selama tidak menentang dengan daging. Iya. Terus berkata lembut, sopan dan penuh kasih. Merawat ibu terutama ketika beliau sakit dan lanjut usia. Mendoakan keselamatan dan kebahagiaan ibu dalam setiap apapun dan sembahyang itu kita harus tetap hargai, harus kita jaga. Biar berapapun usia beliau, kita tetap sayangi, rawat dia. Semasih kita bisa merawat ya, rawat. Semasih kalau di istilah Bali-nya itu semasih dia sebagai sekarang kita diberikan kesempatan menjadi pegawai, nah, berarti itulah berkat doa seorang ibu. Seperti itu. Di dalam Manawa Dharma Sastra juga menjelaskan guru 100 orang lebih utama dari ayah, tetapi ibu 1000 kali lebih utama dari guru. Jadi hal ini menunjukkan bahwa berapapun seorang guru memberikan pengajaran, memberikan tuntunan, tapi satu sosok seorang perempuan, seorang ibu itu menjadi tuntunan utama, karena dari satu ibu aja pun doa kita terkabulkan. Jadi jangan meremehkan seorang ibu, jangan memberikan luka batin kepada seorang ibu, karena berkat ibulah kita diberikan kesempatan untuk
mengenyam pendidikan, terus mendapatkan pekerjaan yang baik dan diberikan kehidupan yang baik. Seperti itu. Itulah kemuliaan atau keberkahan seorang ibu. Pendidikan menaati orang tua kita, terlebih khususnya seorang ibu ya. Jadi disclaimer di sini bukan berarti nanti terus bapak atau ayah gimana nih gitu ya. Betul, jangan Ya, membandingkan. benar. Jadi konsepnya di sini bahwa bagaimana wujud pengabdian kita sebagai seorang anak kepada orang tua, khususnya dalam hal ini seorang ibu ya. Jadi melalui tindakan nyata. Kita tidak bisa memungkiri Mbak Indah di zaman sekarang ini ya, yang kita bisa melihat di media sosial, di lingkungan sekitar kita ya. Mungkin secara teori sudah tahu caranya, memuliakan orang tua, khususnya ibu, seperti ini. Tetapi ketika kita melihat dalam tindakan nyata realita Sangat sulit. ya, karena untuk melakukan itu sangat sulit. Hendaknya saat kita memuliakan seorang ibu atau ibu kita sendiri, mari kita melakukannya dengan tindakan nyata, tulus, dan memang benar-benar dari hati, benar yang Mbak Indah ya. Jadi jangan sampai hanya formalitas, karena dilihat mata teman, sahabat, tetangga, dan lingkungan sekitar kita ya. Sekali. Selain itu juga kita sebagai manusia, sebagai anak juga pada ibunya, kita harus menghargai juga pendapat ibu, nasihat ibu. Karena berkat nasihat ibu pun kita diberikan jalan yang terbaik. Makanya kenapa ada konsep trikaya parisuti, berbicara dengan baik, bertindak dengan baik, dan melakukan berpikirlah dengan baik. Jadi apapun yang diberikan nasihat orang ibu itulah dari tiga konsep ini yang disarankan sama seorang ibu. Walau ibunya tak bisa baca, tak bisa menjelaskan tentang agama, tapi dari sanalah kita diajarkan bahwa agama melalui seorang ibu itu sangat luar biasa. Makanya adanya istilah kita harus bisa menghormati seorang ibu, harus tulus. Makanya ada tradisi suruh kamu kepada kamu. Terus itu arti seorang ibu. Itulah konsep kita untuk menghargai, menyayangi, dan memberikan rasa tulus kita kepada sosok ibu. Pengabdian seorang anak tidak dibatasi oleh waktu ya. Seharusnya sampai orang tua mau menemui ajal atau sampai di akhir hayat ya. Di kewajiban pengabdian seorang anak itu harus sampai akhir ya, tidak setengah-setengah. Luar biasa Indah. Kalau tadi kita berbicara tentang cara memuliakan orang tua, tentunya sekarang kita mau mendengar pendapat dari Mbak Indah, yaitu alasan mengapa sih kita harus memuliakan orang tua atau ibu. Pada umumnya Mbak Indah, kita memang tahu caranya ya. Jadi kita tahu cara memuliakan seorang. Podcast hari ini kita lebih dianjurkan ya, memberikan alasan yang positif. Kenapa sih kita harus memuliakan orang tua, khususnya ibu kita? Mungkin Mbak Indah bisa berbagi sharing dengan kita, jadi biar kita tidak salah kaprah ya. Kenapa sih kita harus memuliakan ibu kita gitu ya? Di sini saya terbesit di dalam Bangga Sastra ya, di sloka 2, yakni penderitaan yang dialami orang tua saat melahirkan anaknya tidak dapat dibayar meskipun dalam waktu 100 tahun. Ini adalah alasan kenapa sosok ibu itu sangat luar biasa, sangat besar, dan tidak bisa dibayar apapun. Biar kita punya banyak miliaran rupiah pun, uang atau harta benda pun tidak bisa dibayar di mana sosok seorang ibu yang sudah melahirkan, sudah melahirkan kita dengan berbagai kesakitan. Bahkan tulang rusuk ibu pun merasa sakit gitu ketika anak ke orang ke ayah ataupun seorang siapapun yang ada di sekitarnya, tetapi dia hanya memendam rasa ini sendirian. Itulah seorang ibu. Walau di dalam pikirannya itu banyak sekali yang dipikirkan, ini belum, itu belum, dan sebagainya. Itulah sosok seorang ibu yang banyak dipikirkan tetapi terlaksana dengan baik. Sangat sulit untuk
mencari sosok ibu yang luar biasa penuh dengan ketulusan. Jadinya di dalam agama Hindu ada catur asrama. Paling utama itulah catur guru kita, yaitu Rupaku. Makanya ada catur guru menjadi guru utama dan menjadi pimpinan utama. Setelah baru ada guru sadaya atau guru yang kepada Tuhan itu sendiri, dan guru wisesa itu kepada guru yang guru-guru yang mengajar di lalu lintas atau sekitarnya di lingkungan kita. Terakhir itu pengajaran, yakni guru yang ada sekolah-sekolah. Maka guru utama itu adalah guru. Satu pertanyaan yang tidak perlu kita kasih ini sebenarnya, pembelaan yang benar. Jadi kalau ditanya mengapa kita harus memuliakan orang tua, mengapa kita harus memuliakan ibu kita, itu ada alasan mutlaknya, tidak bisa digabungkan. Karena orang tualah yang telah berjasa membesarkan kita, ya, apalagi ibu mengandung, melahirkan, membesarkan, dan itu taruhannya bukan materi, bukan uang, bukan emas, tetapi taruhan nyawa. Bahkan seperti kita lihat banyak ibu-ibu ya yang sampai ya kehilangan nyawanya, bahkan tidak sempat melihat dengannya. Dan itu perjuangan yang luar biasa. Jadi lucu sekali kalau kita masih banyak mempertanyakan kenapa sih kita harus memuliakan ibu. Nah, hari ini kita dibuka paradigma kita, mindset kita, pola pikir kita bahwa selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, ya, lepas itu agama apapun, karena itu juga diajarkannya. Bahkan di kita sendiri yang Kristen, yang di Alkitab kita sendiri itu termasuk bersama-sama dengan kita. Jadi kalau sampai kita tidak memuliakan orang tua, khususnya ibu, berarti bisa dikatakan kebangetan ya Mbak ya. Iya. Jadi luar biasa sekali. Seperti di dalam susastra agama Hindu kita juga ada istilah mantra guru. Seperti mungkin sedikit kita pantulin ya. Twamewa mata capita twamewa, twamewa bandhu sasaka, twamewa wikyam nabina prema, twamewa sarvam mama deva deva. Itulah, engkaulah saudara dan engkaulah sahabat. Makanya engkaulah juga ibuku dan ayahku. Maka engkaulah segala bagiku, Tuhanku yang sejati. Maka engkaulah juga pengetahuan dan kekayaanku. Maka apapun yang ada di sekitar kita, muliakanlah. Baik itu ibu kita, ayah kita, sahabat, apapun yang ada di dunia ini, muliakanlah. Karena tanpa adanya ayah, ibu, saudara, sahabat, bahkan adanya pengetahuan, saat ini kita tidak bisa berjalan sampai ini. Kita merasa mengalami kegelapan, kekosongan. Makanya inilah kita dibuka cakrawala kita melalui guru mantra kita, yakni Twamewa Kata Twamewa. Ya, jadi bukan hanya di kepercayaan lainnya juga ya, semua keyakinan itu juga diajarkan ya, bagaimana seharusnya kita bersikap, ya, bertindak dalam kehidupan kita, terlebih khusus di dalam memuliakan Tuhan. Nah, seperti disampaikan Mbak Indah tadi ya, bahwa kita terutama sebagai seorang anak ya, kita jangan sampai lupa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita kepada orang tua ya, sebagai wujud pengabdian kita. Mbak Indah, tentunya juga akan ada konsekuensi ya ketika kita memilih untuk tidak memuliakan dan ketika kita memilih untuk memuliakan. Jadi ini dua pernyataan yang berbeda dan artinya juga berbeda ya. Ketika kita memilih memuliakan ibu kita, maka ada konsekuensinya. Ketika kita juga memilih untuk tidak memuliakan ibu kita, pasti juga ada konsekuensinya ya. Mungkin Mbak Ina bisa memaparkan kepada kita apa sih konsekuensinya jika kita memilih memuliakan dan memilih untuk tidak memuliakan ibu kita. Ya, terima kasih. Memilih memuliakan dan tidak memilih memuliakan itu sangat sedikit berbeda ya. Iya, Jadi kita harus memahami apa sih, bagaimana sih memuliakan. Karena yang tadi memuliakan kan sudah dijelaskan. Iya. Tapi kita harus
memberikan yang terbaik. Contohnya kayak merawat ibu ketika sakit, menuntun ibu ketika udah balik usia, menjaga ibu dimanapun, kapanpun. Kalau kita tetap bekerja keras di sini, tetap pulang menjenguklah ibu kita. Seperti saya, kalau ada kesempatan pasti saya pulang ke kampung saya, kalau kampung halaman ya di Kelungkung pasti gitu. Karena kenapa? Tanpa seorang ibu kita tidak bisa sampai sana. Nah, kalau kita tidak memuliakan seorang ibu, tentunya banyak hal yang terjadi. Rezeki bisa sulit, hilangnya suatu pekerjaan, bahkan banyak sekali problem-problem atau masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Makanya jangan sekali melukai seorang ibu, apalagi durhaka kepada ibu. Karena tanpa seorang ibu kita tidak bisa berjalan mendapatkan seperti misalnya kayak pekerjaan. Kalau sekolah dengan baik, apalagi banyak rezeki, gitu. Itu semua ini adalah berkat doa dari seorang ibu. Kalau ini kita tidak jaga dengan baik, tentunya ibu kita merasa gimana ya, kayak kasihan, merasa sedih, merasa ketika gimana nih anak bisa dikasih tahu, diajarkan dengan baik. Itulah semua ibu pasti akan merasakan di posisi itu, akan merasa pikiran akan gundah dan tidak tenang. Makanya kita sebagai seorang anak yang sutra, anak yang baik, jagalah ibu dengan baik, berikanlah doa-doa kepada kita, dan tetap berdiskusi, tetap diajak ngobrol. Kalau orang tua sudah melihat sekarang dalam usia bingung dan sebagainya, tetaplah ajak bareng, ajak diskusi, ajak kemana, kalau ada kesempatan ajak refreshing dan sebagainya. Itulah orang yang sangat mulia atau sangat baik untuk kita ajak bareng-bareng. Makanya ibu itu adalah sosok yang sangat mulia, sangat tulus untuk kita, sangat kita hargai keberadaan. Jadi di sini kalau saya nangkap yang Mbak, kita lebih dianjurkan untuk memuliakan orang tua, karena apa sih konsekuensinya ketika kita memuliakan orang tua? Sudah pasti semua hal-hal yang baik. Memang di dalam proses memuliakan orang tua itu ya tidak gampang, akan ada tantangan. Mungkin kita sambil kerja terus kita capek dan belum tantangan-tantangan yang lain, pasti itu bisa membuat tindakan kita untuk memuliakan orang tua. Tapi percayalah, konsekuensi atau timbal balik yang kita dapat pasti berkah, ya, berkah dari orang tua. Kita akan berdoakan dan Tuhan pun melihat juga, oh anak ini anak yang baik, anak ini anak yang taat, dia memuliakan orang tuanya, terlebih khusus ibunya, ya. Jadi ayo jangan jemu-jemu untuk memuliakan ibu kita, orang tua kita selagi kita masih diberikan waktu. Ya, masih banyak nih pertanyaan yang baik ya. Ya, tapi karena juga ya. Mungkin masih ada sekitar 2 poin lagi. Kami berharap semoga penonton kami tidak bosan-bosan untuk mendengarkan kami berdua ya berdiskusi. Pertanyaan selanjutnya Mbak Indah, mungkin ini kesannya kelihatan simpel, sederhana, tapi seperti di awal tadi Mbak Indah sudah sampaikan bahwa secara teori kita mungkin bisa gampang untuk menyuarakannya ya, tetapi dalam tindakan sehari-hari itu tidak segampang kita berbicara ya. Nah, contoh simpelnya aja ini Mbak Indah, melalui tindakan kita sehari-hari lah, ini juga bisa ini juga bisa memotivasi ya setiap kita, bukan hanya generasi muda saya pikir ya. Terkadang juga di usia lanjut pun ada yang bukan menghakimi ya, bukan kita menghakimi atau menggurui, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak saling kiri. Tidak hanya yang umurnya masih muda, tetapi yang usia lanjut pun kadang-kadang kita melalaikan ya, manusiawi kita melalaikan kewajiban kita memuliakan orang tua. Salah satu contoh aja Mbak Indah di dalam kehidupan setiap harinya kita, perilaku memuliakan seorang ibu. Ya, kalau salah satu contoh perilaku yang sangat mudah nih, simple ya. Membantu pekerjaan rumah tangga. Ya. Kayak kita
diajarkan dari kecil udah diajarkan Iya. mohon maaf, Iya. nah ambil Iya, sapunya untuk menyapu di luar seperti itu, hal kecil aja. Iya. Kalau kita nggak mau menyapu tuh pasti ibu jengkel kan, Iya. ya, Dan merasa kecewa ya. kecewa pasti Iya. ya, bahkan sampai marah. Iya. Ambil sapunya, sapu di luar, atau enggak cuci piringnya. Iya. Itu hal sepele sebenarnya, tapi itu kita bisa hargai dengan membantunya. Iya. Membantu hal yang sangat krusial, sangat kita gunakan sebaik mungkin. Iya. Jadi kita bisa belajar juga. Belajar dari apa? Belajar bisa nyuci piring secara mandiri. Contohnya kayak sekarang ini kita dihargai dunia dalam, kita terlepas nih dari rumah kampung kita. Akhirnya kita merantau saat Iya. ini di ngekos atau apapun yang terjadi di luar, pastinya kita harus bisa mandiri, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa apapun yang kita harus kerjakan secara mandiri. Itulah kita diajarkan oleh orang tua kita sejak dulu. Bagaimana disuruh nyapu, disuruh nyuci piring, disuruh aktivitas apapun di dalam rumah tangga. Nah, itulah contoh perilaku yang kita bisa hargai sebagai anak, menghargai seorang ibu, bahwa hal kecil pun kita harus bisa hargai. Iya. Sebagaimana nasihat-nasihat orang tua juga kita harus hargai. Terus jaga nama baik orang tua. Jangan sampai merusak nama baik orang tua. Apalagi mohon maaf saat ini generasi milenial, generasi sandwich saat ini pastinya sekarang sudah terpengaruh dengan lingkungan luar. Salah satunya adalah narkoba, mabuk-mabukan, merokok dan sebagainya, itu sangat tidak baik. Makanya kalau bisa hargailah orang tua. Kalau orang tua sudah menjaga dengan baik, jagalah pesan-pesan dan nama baik orang tua. Terakhir, rawatlah orang tua semasih dia hidup. Kalau dia tidak ada, bagaimana? Nanti menyesal bila dia pergi. Selama orang tua kita ada, di khusus ibu, mari kita menyenangkan hati beliau ya, orang tua kita, ibu kita. Semasih ada, semasih murid kalau yang sebaliknya. Benar. Jadi terkadang ucapan kita pun bisa melukai orang ibu kita ya. Ketika kita diajak bicara, tiba-tiba kita ngebentak, itu udah ibarat kayak kesambar petir. Iya. Dan itu luka itu tidak akan bisa kita ini ya. Ketika orang ibu kita sudah kecewa, walaupun hanya kita bentak, tapi itu adalah satu tindakan yang tidak terpuji ya, yang melukai hati orang tua kita. Oke Mbak Indah, mungkin kita bisa lanjut sebenarnya, tapi mengingat waktu juga terbatas, ya mungkin ada pesan nih untuk Gen Z saat ini atau untuk kita semua juga, supaya kita jangan jemu-jemu untuk memuliakan ibu kita, apalagi terkait Hari Ibu ya. Jadi Hari Ibu bukan hanya sekedar celebration, perayaan, selamat Hari Ibu, bla bla bla, tetapi makna di balik itu kita tidak mendalami, kita tidak tahu, kita hanya sekedar ikut-ikutannya. Jadi mungkin ini closing statement yang Mbak Indah, pesan untuk Gen Z saat ini, apalagi di zaman yang sekarang luar biasa ya, bukan hanya Gen Z, semua ya. Ya, silakan Mbak Indah. Terima kasih closing statement. Pesan terakhir yakni jaga ibu sebaik mungkin, rawat ibu semasih dia hidup, jangan melukai ibu sampai dia menyesal kemudian hari, seperti itu. Itulah pesan terakhir saya. Wah, luar biasa. Jadi podcast kita kali ini dari oleh Mbak Indah, bahwa selain kita masih diberikan waktu dan kesempatan, hargai, sayangin, cintailah ibu kita, karena selain perintah agama atau perintah Tuhan, itu juga sebagai wujud pengertian kita ya, dan ucapan syukur kita.